Kalau kita lihat aturannya terkesan benar-benar ketat banget. Sampai regulasi untuk influencer atau content creator yang di sini spesifikasinya mereka adalah penonton umum yang membeli tiket. Artinya aturan ini secara gak langsung berlaku juga buat semua orang yang datang ke stadion. Halo sobat bola sekalian, baru-baru ini rame banget berita soal larangan ngerekam pertandingan BRI Super League pakai kamera handphone dari arah tribun. Pokoknya mau itu penonton, content creator, influencer, bahkan media, itu dilarang buat ngerekam pertandingan BRI Super League dari arah tribun walaupun rekamannya itu pakai HP atau kamera yang non-profesional. Sontak ini jadi perbincangan hangat dong, karena ya kita tahu sendiri di zaman sekarang, momen ngerekam pertandingan pakai kamera HP lumrah dilakukan sama para penonton di tribun. Dan kebutuhannya beda-beda. Ada yang sekedar buat pamer di story, ada yang dibikin reels atau video pendek biar sosial medianya bisa ngejangkau banyak orang, sampai ada juga yang dijadiin sebagai alat komersial. Nah, karena rame, ini jadi isu panas karena banyak yang ngerasa bahwa kebijakan ini bikin supporter atau penonton di stadion jadi kehilangan kebebasan berekspresi karena terlalu dibatasi. Sampai ada tuh yang bilang, kalau regulasi ini katanya pertama kali diterapkan di Indonesia. Di luar negeri nggak kayak gini. Tapi, apakah benar demikian? Karena di sisi lain, pada dasarnya memang ada alasan yang kuat dan logis juga untuk aturan ini bisa diterapkan. Maka dari itu, di video kali ini gue bakal bahas tentang larangan merekam pertandingan BRI Super League ini. Apakah ini adalah regulasi yang wajar? Kita bandingin implementasinya sama regulasi dari FIFA dan liga di luar negeri itu kayak gimana, serta gimana sih regulasi yang lebih ideal untuk diterapkan. Harapannya, dengan video ini bisa ngasih pemahaman ke kita semua terkait regulasi larangan merekam pertandingan BRI Super League. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Langsung aja kita bahas, dimulai dari bahasan tentang gimana sih aturan pastinya. Jadi, kabarnya aturan ini diumumkan dalam LOC Workshop Pegadaian Championship 2025-2026 oleh I-League. Yang poin pentingnya di sini ada 3 regulasi penting. Yang pertama adalah untuk influencer atau content creator yang statusnya sebagai penonton umum, bahwa mereka dilarang merekam pertandingan pakai handphone dari arah tribun penonton. Kenapa dilarang? Karena tindakan ini dinilai bisa mengganggu penonton lain karena penggunaan HP selama pertandingan berlangsung. Dan dianggap melakukan tindakan piracy. Maksudnya, mendistribusikan sesuatu yang punya hak digital tanpa izin. Karena di sini yang punya hak digital atas penyiaran dari Super League adalah MTech dan I-League. Dan actionnya, jika ada yang melanggar, konten tersebut bakal di-take down atas permintaan pemegang hak digital. Kemudian, yang kedua adalah untuk media, yang statusnya sebagai jurnalis resmi. Mereka juga dilarang merekam pertandingan dari arah tribun media. Alasannya kurang lebih sama kayak alasan yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah untuk klub. Nah, kalau mereka gak boleh merekam pertandingan pakai kamera profesional dari arah tribun penonton. Dan per video ini dibuat, belum ada konfirmasi secara resmi kepada pihak publik dari pihak I-League atau pihak pemegang hak siar terkait regulasi ini secara lebih jelasnya gimana. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan secara pasti terkait regulasi ini. Tapi, regulasi terkait hal ini sebenarnya emang udah ada juga dari sebelumnya yang tercantum di regulasi marketing BRI Super League 2025-2026. Poinnya ada banyak, tapi pada intinya, I-League menegaskan bahwa pihak yang punya hak eksklusif terkait eksploitasi materi pertandingan adalah pihak broadcaster, yaitu MTech. Kemudian, selain MTech, I-League juga punya hak yang sama buat mengeksploitasi materi pertandingan. Terus ada juga pihak partner atau sponsor yang ditunjuk sama I-League dan pihak klub. Walaupun tadi ada regulasi yang melarang tentang klub gak boleh ngerekam pakai kamera profesional dari arah tribun, tapi mereka masih punya hak lainnya selain daripada itu, yaitu mereka punya hak untuk upload highlight pertandingan, footage pertandingan dari area belakang LED board, bench cam, sampai press conference. Intinya, kenapa I-League bikin aturan ini? Ya, karena mereka pengen melindungi hak siar dan komersial. Karena pada dasarnya hak siar jadi salah satu sumber pendapatan utama dari kompetisi. Di dalamnya banyak aktivitas bisnis yang terjadi, mulai dari sponsor, TV, partnership nonton bareng, bahkan efeknya investor pun pengen punya materi pertandingan ini bisa lebih eksklusif. Dan jika hal ini gak dikontrol, ada kekhawatiran bahwa nilai komersial dari materi pertandingan bisa makin tergerus. Jadi itu penjelasan terkait regulasinya.
Kemudian, sekarang kita bahas apakah regulasi ini sama halnya diterapkan di liga-liga lain di luar negeri sana? Jawabannya adalah ya, betul. Tapi gak sama persis banget. Jadi gini bang, harus kita pahami bahwa regulasi terkait hak siar atau larangan distribusi materi pertandingan ini sebenarnya udah jadi hak dasar si pemegang hak siar. Dan di mana-mana pasti ada regulasi ini. Cuman, yang membedakan adalah implementasi atau penerapan dari regulasi ini yang gak semuanya sama. Kalau aturan dari FIFA sendiri, mereka memperbolehkan penonton buat merekam pertandingan untuk keperluan pribadi atau non-komersial tanpa penggunaan alat tambahan lain kayak lighting atau tripod karena itu bisa ngeganggu jalannya pertandingan serta keamanan. Dan untuk media juga diperbolehkan. Tapi ada regulasi atau ketentuannya. Gak bisa sembarangan asal rekam. Itu kalau dari FIFA. Dan untuk beberapa liga top Eropa kayak Premier League dan La Liga, pada dasarnya punya aturan yang kurang lebih sama kayak aturan dari FIFA tadi. Cuman yang ngebedain adalah syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya. Ada yang longgar, ada yang ketat, begitupun penegakan aturannya, ada yang longgar dan ketat juga. Nah, sedangkan di I-League, untuk kompetisi yang mereka naungi, kalau kita lihat aturannya terkesan benar-benar ketat banget. Sampai regulasi untuk influencer atau content creator yang di sini spesifikasinya mereka adalah penonton umum yang membeli tiket. Artinya aturan ini secara gak langsung berlaku juga buat semua orang yang datang ke stadion. Mereka yang penonton umum yang beli tiket tanpa terkecuali. Dan larangannya nggak sama kayak aturan dari FIFA, tapi aturan dari I-League ini melarang secara mutlak. Diperkuat sama salah satu alasannya yang bisa ngeganggu penonton lain. Jadi, jangankan kita upload konten tersebut di sosial media, ngerekamnya pun udah dilarang sama I-League. Itu yang jadi masalah atau kontroversi dari regulasi ini. Dan jika regulasi ini emang diterapkan tanpa ada regulasi lain yang mengikuti, yang bisa jadi solusi atas larangan tadi, jelas ini bisa merusak hubungan antara liga itu sendiri dengan para fans, konten kreator, dan media. Dampaknya bisa jadi ngaruh ke eksistensi liga itu sendiri. Karena nggak semuanya momen yang ada di lapangan bisa ketangkep sama kamera dari TV atau kamera yang mereka miliki. Padahal, dengan adanya konten kreator serta media yang ambil video ke arah lapangan, yang mereka unggah itu di akun sosial media mereka, sebenarnya berguna buat menjaga atau bahkan meningkatkan eksistensi dari liga. Karena nggak dipungkiri bahwa konten kreator dan media punya pengaruh yang besar terhadap minat dan psikologis para pengikutnya. Bisa jadi, karena video yang diunggah sama konten kreator atau media tersebut, itu yang bikin publik jadi lebih tertarik buat ngikutin BRI Super League. Bisa jadi, yang tadinya gak minat, jadi minat. Terus yang tadinya minat, jadi suka. Yang dampaknya, itu bakal balik lagi buat liga itu sendiri. Kemudian, misal ada momen atau kejadian penting, yang itu butuh bukti dari kamera handphone penonton. Ya, itu kan bisa membantu banget. Intinya, yang mau gue sampaikan di sini, bahwa oke, gak apa-apa ada regulasi kayak gini, tapi implementasi atau penerapannya harus disesuaikan. Gak bisa secara mutlak ngelarang penonton buat ngerekam. Ngelarang konten kreator atau media buat sama sekali nggak nge-share konten tersebut di sosial medianya. Apa dong solusinya? Jadi menurut gua, langkah yang lebih fair untuk penerapan regulasi ini yang pertama adalah harus misahin dua hal secara jelas, yaitu rekaman untuk personal yang sifatnya non-komersial dan rekaman yang sifatnya untuk publik yang ada unsur komersialnya di sana. Itu yang harus dipisahkan. Kemudian yang kedua, bikin aturan buat konten creator dan media secara jelas. Jadi dalam hal ini, bukan larangan total atau mutlak, tapi harusnya ada regulasi terkait kegiatan merekam pertandingan. Harus ada jalur legal dan dibuatkan izin secara resmi. Misal, dalam izin tersebut memuat beberapa ketentuan, mulai dari footage yang kayak gimana aja yang diperbolehkan, berapa lama durasinya, berapa jumlah videonya, kapan waktu uploadnya supaya gak bertabrakan sama materi konten dari mereka, dan lain hal sebagainya. Sehingga ketika ada masalah yang ditimbulkan dari regulasi ini, ada juga solusi dan aturan secara jelas. Maka dampaknya, benefit dari hak siar untuk I-League atau MTEK bisa tetap mereka dapat secara maksimal, tanpa mengorbankan benefit lain yang didapatkan dari kehadiran konten kreator dan media, serta kebebasan berekspresi para penonton umum. Jadi itu bahasan tentang regulasi larangan rekaman pertandingan BRI Super League. Kesimpulannya, apakah aturan ini layak secara prinsip? Jawabannya, ya, sangat layak. I-League dan MTEK dalam hal ini emang berhak buat ngejaga nilai dari hak siar dan melakukan beberapa pembatasan. Tapi apakah implementasi dari regulasi yang udah tersebar tadi udah ideal? Tentu belum. Karena regulasi itu larangannya terlalu luas.
berpotensi merusak hubungan baik antara liga dengan para fans maupun kreator. Dan beberapa benefit yang mereka dapatkan dari kehadiran kreator serta media juga nantinya bakalan berkurang. Yang efeknya, konsistensi dari liga bisa aja agak tercoreng. Tapi solusinya jelas, tadi udah gua sampaikan. Kalau memang solusi tersebut udah diterapkan secara nyata, ya bagus. Tapi kalau belum, ya semoga itu bisa jadi bahan pertimbangan buat mereka laksanakan di sana. Gimana pendapat kalian terkait regulasi ini? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!